Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, kita mulai dengan membaca basmalah sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa sama Allah Ta'ala agar kiranya Dia berkenan menuntun majelis ilmu kita kali ini, meraih berkah dari Al-Quran, dari keinginan kita untuk selalu diajarkan pengetahuan yang baru, agar dengan pengetahuan ini Allah mengupgrade akal batin kita, yang dengannya kita menjadi lebih tajam dalam mengenal kebenaran, lebih bijak, lebih bisa melihat hakikat dari segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Yang kita tahu dunia selalu ada cara untuk membuat kita bingung. Kebingungan itu bisa jadi sebuah azab ketika kita tidak paham pengaturan Allah Ta'ala seperti apa. Nanti kita akan lihat episode hari ini masih belajar dari kisah Musa, bagaimana orang-orang yang pencariannya teguh kepada Allah Ta'ala, ya, mau gimana pun keadaan kehidupan dan dirinya, orang mudah melihat dengan horor, itu dianya tenang-tenang aja. Nah, itu tuh kita pengen sampai kepada tahap seperti itu. Itu karena ada basiroh, ada mata hati, mulai nyala, akalnya sudah mulai dinyalakan. Bagaimana cara akal menyala? Kita lihat ya, bagaimana panduan Al-Quran agar ilmu yang kita serap, yang kita pelajari itu berfungsi praktis dalam keseharian. Sehingga kehidupan kita, diri kita, jadi minggu ini lebih baiklah dari kemarin, minggu lalu gitu ya. Kalau minggu lalu masih kepeleset, bohong, kepeleset, marah gitu ya, emosi. Kan Ibnu Arabi bilang untuk melawan ego itu kalau sebisa mungkin jangan tunjukkan kamu marah gitu. Waduh, itu buat saya sebagai emak gitu kadang-kadang yang suka cerewet ini suka gitu ya, harus tenang ya, istighfar banyak-banyak ya. Frontnya dari mana aja ya, sahabat-sahabat, kan dari pasangan, dari mana gitu yang bikin kesel gitu. Cuma kita harus lihat, jangan lihat orang yang bikin kesel, jangan lihat fenomenanya, lihat di balik itu sutradaranya itu Allah Ta'ala. Jadi kalau kita melihat dari mana itu semua dikirim, hati lebih nyes gitu. Kalau kita cuma lihat berhenti di pasangan, ya udah kesalnya sama dia nggak akan hilang-hilang gitu. Selalu akan ada hal yang bikin kita kesal. Atau dari anak, dari mertua lah, dari mana. Tapi lihat di belakang itu, kenapa Allah izinkan dia bergerak seperti itu, mulutnya seperti itu, bicara, dan lain sebagainya. Ketika kita bisa melihat Allah di balik itu ya, takzim kita aneh. Jadi ada sebuah ketakziman yang tertentu dan buat kita istighfar aja. Dan begitu kita istighfar, anehnya dunianya berubah sendiri gitu. Nah, jadi saya mulai belajar nih kehidupan tuh kayak gitu ya. Dulu tuh selalu berusaha pontang-panting, merekayasa gitu, cari cara sini sana. Ternyata capek, sahabat-sahabat. Capek kita berjalan dengan mengandalkan kemampuan diri ya, otak-atik gatuk gitu. Barangkali begini, barangkali begitu. Sometimes it works, most of the time it's not gitu. So udahlah, mendingan balikin sama Allah Ta'ala, itu lebih enak gitu. Ternyata ada shortcut yang lebih enak gitu. Nah, kita sekarang lanjut ya untuk mendalami kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan beberapa tokoh-tokoh sentral di sekitar beliau. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa karakter dari Firaun gitu ya, hawa nafsu, itu merasa diri baik. Dan mereka berpikir ya, kawan nafsu itu selalu berpikir, wah kita berbuat kebaikan kok, perbaikan itu sampai ditulis dalam Al-Quran. Jika dikatakan kepada mereka, jangan kamu buat kerusakan di muka bumi, mereka akan menolak, dijawab seperti itu, dan mengatakan, loh kami ini orang-orang yang berbuat perbaikan. Tapi kemudian ditangkis lagi sama Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka itu orang yang membuat kerusakan. Tapi mereka tidak sadar, nah ini yang mengerikan. Dari semua hal yang kita anggap kita sudah berbuat perbaikan, coba bayangkan, ini ironi, nauzubillah, sedih nggak? Kita kembali kepada Allah Ta'ala,
di akhir hayat kita merasa wah sudah I did so many achievements, misalkan ya sudah mengerjakan ini, bikin pesantren, misalkan you name it, hal-hal yang menurut kita dan di kacamata orang banyak itu hal yang baik. Tapi kemudian kalau Allah Ta'ala mengatakan itu sebenarnya berbuat kerusakan, apa enggak ngeri kita? Kerusakannya di mana? Toh sepertinya baik ya. Nah, ini yang kita harus berhenti sejenak di ayat ini. Tafakuri, yang dimaksud kerusakan itu apa gitu. Karena mungkin secara fisik tidak merusak. Secara fisik tidak merusak. Secara fisik dia ambil pekerjaan yang kayaknya gajinya oke gitu ya, titelnya oke gitu. Semua orang melihat is good gitu. Tapi yang merasa diri ya kan sebenarnya itu sesuatu yang tidak thayyib, sesuatu yang bukan fitrah dirinya. Yang merasa kosong di dalam diri dia sebenarnya sang pelakunya sendiri. Nah, yang dimaksud kerusakan itu di dalam situ. Jadi mungkin secara fisik tidak lihat sebagai kerusakan, tapi jiwanya rusak. Ketika jiwa rusak, otomatis dia tidak mengenal dirinya. Kalau dia tidak mengenal dirinya, dia hidup dalam topeng-topeng yang just for the sake of pleasing other people gitu, karena ingin menyenangkan masyarakat, karena takut dibilang gagal, karena ingin menyenangkan orang tua gitu ya. Orang tua pengennya saya nerusin profesi mereka, biarin walaupun hati harus meradang gitu ya, sebenarnya ini nggak cocok banget gitu. Rusak sebenarnya di dalam dirinya. Nah, kalau itu terjadi, ada sebuah kerusakan, dirinya rusak, jiwanya rusak, maka jalan untuk mengenal atau ma'rifatullah rusak juga. Nah, ini yang dibuat sungguh sebuah kerusakan yang besar. Because in the end, sahabat-sahabat, kalau kita berkontemplasi ya, saya mau tunjukkan foto-foto ini, di berbagai peradaban ribuan tahun yang lalu, orang-orang tuh juga udah bikin banyak hal-hal yang megah gitu. Mungkin zamannya beda bukan dengan sekarang. Kalau zaman sekarang orang bikin startup company, bikin tech gitu ya, bikin app gitu. Zaman dulu kan beda. Tapi bahwa sesuatu yang merupakan simbol dari sebuah kemajuan peradaban, iya. Pada zaman itu. Terus kalau kita ke sana piknik gitu ya, lihat virtual pun udah kemana orangnya gitu. Tidak lain hanya debu-debu yang sepi gitu ya, bangunan-bangunan yang sepi, dan menjadi objek-objek pariwisata sepi. Orang yang membangun itu pun kita nggak tahu namanya siapa. Lupa orang sudah, mungkin ada catat di dalam sejarah tapi orang tidak disebut. So kita sekarang merasa wah saya bikin ini, bikin itu, merasa beken untuk 1, 2, 5 tahun. 50 tahun, 100 tahun, 2 abad ke depan nama kita udah lupa orang mungkin. Terus apa gitu yang kita cari? Padahal setiap orang itu sebenarnya ingin mencari suatu keabadian. Kenapa keabadian? Karena dia maha kekal. Kita mencari sesuatu yang dekat dengan dia. Karenanya manusia itu cenderung tidak suka kepada sesuatu yang rusak, sesuatu yang mati, sesuatu yang berakhir. Itu karakteristik jiwa, karena dia mencari sang keabadian. Maka orang tidak mau mati. Orang takut mati. Ya enggak? This pandemic mengajarkan gimana orang takut mati sedemikian rupa. Kemarin waktu lockdown, ya ingat tahun 2020. Sekarang udah agak mendingan, tapi gimana orang betul-betul diuji ketika dihadapkan dengan sebuah kondisi di mana there is big possibility kita mati sebelum itu sebuah ilusi sebenarnya, karena kita merasakan life expectancy sampai umur 70-an tahun, sekarang masih 40-an, tenang masih ada 30-an tahun, tahunya besoknya plek, nggak bangun lagi pas tidur. And that is the thing about most of the people, they think they have time gitu. Kebanyakan orang berpikir tenang masih banyak waktu, padahal enggak. Kematian tuh kata Rasulullah omat gitu ya, kalau orang Sunda tuh bilang hati-hati, dia sangat dekat, paling dekat.
Dia selalu mengintip dan kita selalu lalai gitu. Terlalu panjang angan-angan. Kurang mahir dalam memainkan antara kapan harus seorang Rasulullah itu beliau bikin plan panjang gitu ya, tapi tetap ini dimainkannya di hati gitu, bahwa Rasulullah tuh wudhu, dari tempat wudhu sampai tempat sholat, jalan itu berapa petak ya, berapa langkah, gemeter itu. Kenapa? Karena beliau paham suatu saat bisa ditarik nyawanya begitu, belum sampai ke tempat sholat. Sementara kita yang merasa, dari sana sini, lupa terus, banyak lalai. Maka kita banyak butuh. Kenapa butuh sholat? Di waktu-waktu tertentu, hati kita harus dikalibrasi bahwa, hey, let's go back into perspective gitu. Jadi artinya sahabat-sahabat, kalau kita lihat ini, sebenarnya pertanyaannya apa sih yang bisa kita persembahkan untuknya gitu. Suatu persembahan yang Allah kemudian memandang itu sebagai suatu perbaikan atau sebagai suatu hal yang baik. Secara akidah ya, kita tuh hanya bisa mempersembahkan atau memberikan sesuatu kepada orang. Kalau kita di dunia marketing tuh ya, paling pas kalau ngasih benda atau gift atau apalah, gimmicks, sesuatu hal yang dia senangi tentu saja. Dan biasanya dia senangi terutama belum punya gitu. Tapi buat Tuhan semesta alam, apa yang dia tidak miliki coba? Yang kita bisa kasih. Adakah sesuatu yang Allah tidak miliki? Sementara dia pemilik seluruh alam dan menciptakannya. Jawabannya ada. Dia, Allah Ta'ala, tidak punya aspek kefakiran. Dia tidak butuh ciptaannya. Bahkan dia tidak membutuhkan ibadah kita yang, walaupun kita hidup 1000 tahun, ya tidak menambah keagungannya. Dan walaupun seluruh makhluk seumur dunia ini semua mencecahnya, tidak mengurangi seujung rambut pun kemuliaannya. Jadi nggak ngaruh gitu, ibadah dan semua cercaan itu, dia adalah tetap dia. Yang maha tinggi, maha mulia, tak tersentuh. Bagaimana kita bisa mendekati zat seperti itu? And yet, ada hal yang tidak sama sekali melekat kepada sifatnya. Yaitu, dia tidak fakir ya. Fakir itu dia itu melekat kepada ciptaan. Kepada kita manusia. Kita butuh Allah Ta'ala. Allah nggak butuh kita. Kita butuh Allah Ta'ala. Tapi you see, dari yang tidak butuh dan pengen memberi, itu butuh dalam tanda kutip sesuatu yang diberi. Jadi rasa fakir itu, sahabat-sahabat, itu rasa yang harus timbul betul. Kita butuh Allah Ta'ala. Kita butuh Allah untuk mempertahankan pernikahan kita. Kita butuh Allah untuk menjaga anak-anak kita. Kita butuh Allah untuk mengaturkan badan ini supaya tidak tiba-tiba terjadi apalah. Tiba-tiba gennya mutasi, kanker. Tiba-tiba sesuatu terjadi autoimun gitu. Kita nggak punya pengaruh, kita bahkan tidak punya kendali terhadap tubuh kita sendiri. So, apa yang kita bisa persembahkan untuk Allah Ta'ala? Beri sesuatu yang dia tidak miliki, yaitu kefakiran, rasa butuh kepada dia. Semakin seseorang membutuhkan Allah Ta'ala, semakin dia menyerunya, semakin dia berpaling kepadanya hatinya, semakin dia bertanya kepada dia, semakin dia takut untuk mengambil keputusan, semakin dia takut ketika sebuah kenikmatan dia terima, karena dia tahu sang pemberi bisa kapanpun mengambil dia. Mengambil itu. Dia butuh Allah Ta'ala setiap saat, setiap nafas, setiap langkah. Nah, ketika kita semakin sering memandang dia, memanggil dia, ini zat yang kalau kita panggil Rabbana, kata dalam sebuah riwayat, dia akan langsung kontan menjawab, aku di sini. Rabbana, aku cobain deh. Sok lagi sendirian ya, jangan di tengah orang ramai jadi ada ditontonin gitu ya. Di sendirian lagi nyetir gitu ya, panggil dia Rabbana, Rabbana.
dan rasakan kehangatan itu. Kadang-kadang suka nangis gitu, nggak tak tertahankan. Dan itu, ketika dia hadir, cahayanya hadir, kegelapan sirna otomatis. Jadi semua kegelisahan, semua keresahan, ya, semua kekhawatiran, ya, kepusingan kita terhadap kehidupan sirna. Itulah the power of zikir. Zikir itu ketika kita coba membuka diri, biarkan dia hadir. Nah, itu dimulai dengan kefakiran, karena kita butuh. Nah, untuk menjawab tadi, agar kita tidak termasuk orang-orang yang nauzubillah ya, kita pikir sudah membuat perbaikan, tapi ternyata di hadapan Allah tidak baik. Bagaimana caranya? Al-Quran kasih panduan. Coba lihat di berbagai ayat. Ini 3 kata utama ini akan muncul. Taubat, iman, amal soleh. Udah itu, taubat, iman, amal soleh. Bicara tentang taubat, ada kisah yang menggetarkan yang saya mau bagi. Masih tentang dalam kisah Musa sebenarnya ini. Tapi ini sebenarnya rentangnya ketika Musa dan kaumnya sudah menyeberang sungai, ya, Laut Merah gitu. Jadi dikisahkan ketika menyeberang itu mereka ada di gurun pasir. Ini bicara gurun pasir, jalan kaki gitu ya. Kehausan. Nah, kalau orang nggak makan berhari-hari bisa hidup, tapi orang nggak minum berhari-hari udah life threatening, bisa mati. Saat itu kemudian Nabi Musa memerintahkan, ayo kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya kiranya beliau menurunkan hujan. Berdoa semua. Tapi nggak dikabulkan terus. Ini sudah kritis keadaannya. Kemudian Musa bertanya, ya Allah, kenapa engkau tidak mengabulkan doa kami? Ini kami sudah dalam keadaan begini. Allah berfirman, ya Musa, katanya, sesungguhnya di antara hambamu, di antara kaummu, itu ada satu orang yang selama 40 tahun, katanya, kerjanya maksiat terus sama aku, katanya. Jadi itu yang kiranya menahan. Jadi itu ya, ngeri ya. Satu umat tuh tertahan rezekinya gara-gara satu orang berbuat maksiat. Gara-gara orang itu, katanya, hujan tidak turun. Lalu gimana ya Allah? Gini, suruh orang itu, jadi semua lagi dikumpulkan dalam satu kumpulan, ya. Si orang itu harus keluar pergi meninggalkan perkumpulan itu. Baru hujan akan turun. Begitu katanya. Diumumkanlah oleh Musa alaihissalam. Allah berfirman demikian. Wah, semua gempar. Di antara kegemparan itu, ada satu orang yang hatinya deg-degan. Karena dia tahu, itu gue, gitu katanya. 40 tahun nggak pernah maksiat, itu aku, katanya gitu kan. Wah, semua pada lihat kiri kanan, wah, pada sibuk kan. Ya, gimana nih? Gimana? Pada heboh orang. Dia dalam hati nih, ya Allah, gitu. Aku tahu aku telah berbuat dosa kepadamu, bermaksiat terus 40 tahun, nggak pernah ingat engkau. Tapi kalau aku keluar nih, jalan kaki, keluar memisahkan diri, aku malu, katanya gitu. Aku malu. Sudah lihat sama orang banyak gitu, ratusan. Malu. Tolong ampuni aku. Nggak lama setelah dia berdoa gitu, hujan turun dong. Musa kaget. Musa kaget. Sang nabinya kaget. Loh, katanya ada orang yang berdosa dan syaratnya dia harus keluar dari situ. Maka dia tanya lagi sama Allah Ta'ala, ya Allah, kata engkau ada orang yang berdosa, tapi ini dia belum sempat memisahkan diri dari kami, tapi hujan sudah turun. Apa yang terjadi? Boleh saya tahu siapa dia? Gitu. Kepo. Kata Allah Ta'ala begini, wahai Musa, 40 tahun lamanya orang itu bermaksiat kepadaku dan aku menahan, tidak mengumbar-ngumbar kejelekannya. Kamu pikir aku akan mengungkap siapa dia, walaupun dia baru saja bertobat, padahal dia baru saja bertobat sama aku. No. Jadi identitas orang itu kita tidak pernah tahu, tapi bahwa kenyataan
ini di-preserve gitu ya, kisah ini sebuah hal yang luar biasa dari kekuatan taubat. Ya, taubat bisa membuat hujan turun. Hujan pun simbol, sahabat-sahabat. Hujan itu simbol dari nur iman ya, setiap dropnya itu sesuatu yang menghidupkan. Air itu menghidupkan tanah. Jadi tanah jadi gembur, benih-benih yang tadinya kering gitu ya, di dalam dia bisa tumbuh. Itu kan sesuatu yang datang dari langit. Gitu. Makanya Rasulullah tuh kalau ada hujan sampai secara ekspresif gitu ya membuka pakaiannya karena ingin menangkap sesuatu yang fresh dari langit, sampai sebegitunya dibawa ke tataran raga gitu. Nah, taubat yang sama, hujan yang sama sangat bisa terjadi praktis dalam kehidupan kita. You name it, kita butuh apa, sobat? Mungkin nggak butuh hujan ya, hujan dalam bentuk fisik itu. Tapi kita butuh petunjuk, kita butuh ini mau dibawa kemana, ya Allah saya bingung gitu. Atau kita butuh sebuah panduan, ini saya harus apa menghadapi ini, saya bingung ya Allah gitu. Nah itu kita butuh hujan-hujan itu. Kuncinya taubat. Jangan merasa, walaupun serasa udah sholat, udah taubat, merasa kita suatu tahapan yang kayaknya udah lewat. Enggak, kita tuh sampai disuruh taubatan nasuha. Apa itu tandanya taubatan nasuha tuh sampai misbahnya nyala. Coba lihat lagi gelombang-gelombang sebelumnya tuh pengajian. Itu kalau sudah taubatan nasuha sudah nyala misbahnya. Sebelum itu terjadi belum berarti taubat kita belum nasuha. Artinya masih ada sekian banyak hati yang terpalingkan dari jalan Allah Ta'ala, harus dibalikin. Taubat, kembali. Gitu. Jadi taubat tuh kata kunci loh untuk turunnya iman. Ketika iman turun, amal soleh teridentifikasi otomatis. Kalau dia betul-betul fokus ya, karena ada iman tanpa amal itu sebagai tubuh tanpa kepala, katanya gitu. Jadi jangan sampai iman ada tapi dia tidak beramal. Sebenarnya akan teridentifikasi. Amal spesifik. Dan semua panduan itu sangat spesifik dari hari ke hari dan sangat berbeda orang ke orang, sangat merahmati situasinya. Apa seorang amalan buat seorang Tayen Yen gitu ya, dengan anak-anak yang banyak, kan warna kehidupan setiap orang beda-beda. Ada yang kehidupannya harus ngurus suami fokusnya, ngurus anak-anak, ada yang ngurus mertua atau ibu yang sakit. Ya kan? Amal soleh itu sebuah amal yang presisi yang Allah ingin sang hamba kerjakan pada saat itu. Dan itu selalu fluktuatif. Nah, kita bicara tentang peran sekarang. Waktu itu kita sudah bicara masuk kepada episode Musa, sang bayi itu diambil oleh keluarga Firaun. Ya, itu hebat ya, Allah Ta'ala tuh betul-betul geleng-geleng kepala deh. Firaun yang mengeluarkan dekret untuk membunuh anak laki-laki, dia sendiri mengambil bayi laki-laki. Tapi itu tidak terjadi kalau Asia tidak hadir di situ. Nah, kita lihat sekarang Asia. Beliau tuh dipasang oleh Allah ya untuk menyambut seorang Musa. Bayangkan ya. Beliau itu menurut suatu sejarah riwayat mengatakan Firaun tuh naksir dia ceritanya ya, cantik orangnya. Cuma nggak mau beliau. Ada yang mengatakan bahwa Asia akhirnya mau menikah dengan Firaun karena orang tuanya disiksa, ditangkap. Jadi agak terpaksa lah sebenarnya mungkin ya. Tapi memang itu skenario Allah bahwa bagaimanapun seorang Asia harus ada di istana itu. Itu jalannya, itu takdir kehidupan. Nah, kayak gitu tuh kita harus nangkep tuh. Kita harus nangkep bahwa kenapa ya aku nikah sama dia? Kayaknya kacau banget gitu. Tunggu. Jangan so short sighted gitu. Mungkin untuk nahan kehadiran Musa dalam tanda kutip ya. Sebuah urusan kayak sebuah apapun. Tapi Allah punya grand design gitu. Grand design bahwa kita sudah
terlanjur dalam tanda kutip menikah dengan seseorang, terlanjur menikah tuh, atau bisa juga ambil sebuah urusan, ya sesuatu yang dinikahkan kita sudah ada di situ, ya sudah hadapi dulu, sudah kandung masuk jadi jajaran situ, jadi staff di situ, ya udah jalani dulu, tekunin dulu sampai muncul, sampai apa ya, dapat mata airnya gitu. Nah, itu hal yang kita bisa belajar dari seorang peran Asia binti Muzahim. Ada sebuah pola dalam kehidupan di mana kita ditempatkan di dalam situasi, posisi, atau tempat yang sangat tidak menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan. Tapi toh Allah punya kehendak di situ. Nah, itu fungsinya sabar. Sabar deh, gitu. Sabar. Allah punya kehendak. Makanya hidup ini bukan milik kita. Kita harus sadar tuh bahwa hidup ini ada skenario besar yang harus kita pahami. Oleh karenanya kita lihat Asia kemudian diganjar oleh Allah Ta'ala melalui hadis dari Rasulullah, termasuk salah satu pemuka wanita ahli surga. Ini kalau kita lihat 4 nama ini, Maryam binti Imran, ibunda Isa alaihissalam, Fatimah juga kehidupannya tidak mudah, ya. Ingat suatu saat beliau sempat, ya beliau harus mendera kemiskinan. Setiap orang ini punya ininya nih, hidupnya tidak mudah semua nih. Maryam itu harus mendera fitnah, coba bayangkan, dan kebingungan, orang aku tidak punya suami kok bisa hamil. Wah, orang udah mencerca dia, wah pastilah sama ini itu, karena kan nggak mungkin akalnya. Nah, kadang kita juga harus mendera itu tuh. Coba lihat warna-warna kehidupan kita itu mirip yang mana? Apa harus memang mendera, harus tahan dengan diburuk sangkai orang gitu ya? Atau harus tahan dengan sebuah kemiskinan atau kehidupan yang keras, seperti yang dihadapi oleh Fatimah, sampai dikatakan tangannya tuh pecah-pecah. Oh, sakit tuh ya. Saya aja kalau musim dingin pecah dikit gitu di ujung, sakitnya minta ampun kalau kena air. Ini udah karena harus mengerinda gitu ya, sampai keras kasar. Rasulullah sampai megang tangan anaknya. Beliau tuh minta kepada bapaknya, yaitu Rasulullah SAW, bisa nggak dapat pembantu, katanya gitu. Seorang pemimpin umat, apa buat Rasulullah ya pada saat itu, minta sama Abu Bakar atau apa, dikasih lah satu pembantu. Tapi Rasulullah ini bapaknya ya, seorang Rasul sehebat, dia beri sesuatu yang lebih baik dari pembantu itu. Itu dikasih zikir itu kan. Kamu ucapkan subhanallah sekian kali, alhamdulillah, Allahu Akbar. Si gerindanya, sahabat-sahabat, gerak sendiri. Ini bukan kisah 1001 malam ya. Coba lihat hadisnya ada. Cuma agar jangan sampai hadis ini menjadi berita, seolah-olah hanya berita masa lalu dan tidak berdaya praktis untuk kita saat ini. Nggak mungkin. Zikir yang sama dari hati juga itu membuat gerinda kehidupan kita bergerak sendiri. Aneh. You name it, gerinda kita kan berupa bisnis ya yang sepi misalkan. Susah jalaninnya. Gerinda kita bisa berupa, ini kok komunikasi di dalam rumah tangga kok kayak mandek gitu ya, nggak bergerak. Ya itulah, coba banyakin zikirnya. Subhanallah, alhamdulillah, banyak tiba-tiba bergerak. Aneh. Pasangan tiba-tiba kok jadi baik begini. Kok tiba-tiba jadi gampang gitu ya. Sama mertua, sama atasan ya yang tadinya selalu susah banget, tiba-tiba digerakkan. Nah, aspek-aspek seperti ini jangan sampai kita menjadikan cerita-cerita hanya sebagai cerita masa lalu yang seolah-olah Tuhan yang sama, Allah yang menggerakkan itu pada saat itu, seolah-olah tidak berfungsi lagi sekarang, kan aneh di situ. Allah yang sama, yang
bisa menggerakkan gerinda gitu ya, menyelamatkan Musa, menyelamatkan Asia. Ya, Asia itu menjelang akhir hidupnya harus dihadapi dengan sebuah, kalau orang lihat tragedi ya, tapi itu cara beliau melepas kehidupannya, kan disiksa tuh. Disiksanya bagaimana dengan Firaun? Jadi semua anggota tubuhnya diikat, jadi tangan, dua kaki diikat oleh tiang-tiang, di tiang-tiang. Dan itu di tengah padang yang panas, yang kalau kita nggak pakai sendal nyeker tuh sakit banget, tapi dia tubuhnya dihadapkan, ditempelkan di tanah, katanya ya, terus sambil dipancang gitu. Kan sakit tuh. Dan dicambuk setelah itu. Insya Allah. Dicambuk. Cambuk tuh ya, dia bisa merobek kulit. Dicambuk berkali-kali, darah mengucur, kulitnya robek, dihadapkan di matahari yang terik, nggak dikasih minum, nggak apa. Dan yang membuat akhir dari kehidupannya adalah ketika Algojo melemparkan batu yang sangat besar yang menghancurkan dadanya. Mungkin itu ribnya, tulang iganya retak, mungkin udah hancur. Tapi dalam riwayat dikatakan rohnya itu sudah diambil dan jiwanya jadi diambil sebelum batu itu menyentuh raganya. Jadi sang Asia tidak merasakan kesakitan. Bahkan cambuk pun, jadi Allah, si nerve-nya itu dimatikan begitu sama Allah Ta'ala, dianya nggak sakit, aneh. Nah ini hal-hal seperti itu sering terjadi. Seperti halnya Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di tengah-tengah api. Apinya tuh bukan api kayak ngaben gitu, itu mah kecil. Orang untuk membuat apinya tuh digali parit berhari-hari, kalau tidak salah 40 hari tuh sampai ngumpulin kayunya tuh berpuluh-puluh hari. Saking tingginya, caranya Nabi Musa disimpan di tengah itu tuh dilempar oleh manjanik. Jadi oleh katapult gitu, lemparin, saking tingginya. Ada yang dikatakan di riwayat Ibnu Katsir itu sampai apinya tuh berhari-hari nggak mati. Coba bayangin segede apa itu. Panas sampai orang nggak bisa mendekat karena panasnya luar biasa. And yet, kata roh, api dingin lah. Nabi Ibrahim diem aja gitu. Dikatakan dalam riwayat orang sekitarnya tuh mukanya udah gosong, hitam kena jelaga. Nabi Ibrahim keluar bersih. What's the point? Apa hikmahnya? Sahabat-sahabat, kehidupan tuh ya, Allah Ta'ala kasih kita ujian apapun, come what may. Gitu, harus begitu. Silahkan ya Allah. Ini treatment dari Allah Ta'ala. Tapi Allah itu tidak pernah mau menzalimi hambanya. Orang bisa lihat kehidupan kita, waduh kasihan ya kamu, begini, begitu. Tapi kitanya kok tenang. Kitanya mah biasa-biasa aja. Tapi kan yang mengetahui kita tuh, yang bisa merasakan. That's it. Itu maksudnya. Nah, jadi temukan kedamaian itu. Walaupun di tengah-tengah api yang membara. Temukan hening itu, temukan surga kita. Walaupun di tengah huru-hara kehidupan yang tampaknya kehidupan tuh akan selalu begitu kok ya. Selalu melelahkan kita. Selalu ada jangka waktunya karena dia fana sifatnya. Selalu ada kecewanya gitu, mengecewakan. Selalu ada batas waktunya. Kita nggak bisa senang-senang terus. But yang penting apapun itu kita lewati dengan hati yang berserah diri sama Allah Ta'ala. Nah, di situ nanti hikmah-hikmah dari ini agar kisah-kisah yang terjadi, yang kita baca, yang kita pelajari ini tidak hanya sebagai kisah masa lalu, tapi kemudian buat kita apa ya gitu. Bahwa kita bisa tuh seperti Siti Asia tidak merasakan sakit dicambuk. Mungkin cambuknya buat kita bukan cambuk berupa fisik itu, tapi cambuk berupa kata-kata orang.
Sakitnya tuh di hati gitu, sakitnya di sini. Ya, aduh orang bilang ini, bilang itu, aduh sakit. Nah, kalau masih merasa sakit-sakit seperti itu, berarti attachment to the world masih kuat. Itu maksudnya. Seorang Asia tuh nggak merasa sakit. Kenapa? Dia lihatnya Allah. Lihatnya Allah. Allah, 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 Allah. Nah, itu akan seiring dengan taubatnya. Taubat tuh penghadapan wajah kita. Jadi di balik semua ini mana oh, ini Allah gitu. Jangan lihat, jangan tertawan dengan the messenger. Ini kehidupan tuh hanya messenger saja. Semua yang hadir itu hanya tamu-tamu Tuhan, tapi yang ngutus tuh siapa? Gitu. Nah, supaya lebih kena ini materinya, kita sambung dengan sharing session ya. Boleh yang mau kirim lewat chat atau mau langsung. Anda Teh Nui nggak kemarin? Kemarin nggak sempet nih. Teh Nui hadir nggak hari ini? Nggak hadir ya. Oke. Ya, yang mau memberikan komentar atau sekalian saya baca nih. Saya chatnya di save sih, kayak yang minggu lalu. Mbak Dia, ya terima kasih. Pertemuannya mengingatkan dan menguatkan saya terhadap apa yang saya jalani sekarang. Apa ini? Semua Allah yang menakdirkan, manusia hanya menjalankan skenario. Iya. Mbak Anindria, terima kasih materinya. Mendengar cerita Musa yang jatuh ke tangan Siti Asia, saya jadi berefleksi bahwa setiap setiap kejadian yang terjadi itu pasti presisi dan terjadi dengan izin Allah. Iya. Ada pertanyaan, sejauh apa berserah jika dizolimi? Kita dalam kondisi dizolimi, gimana nih? Apa terus ngalah, terus berserah? Nah, ini hal yang selalu akan membayangi nih antara ikhtiar dan berserah. Berserah diri itu bukan pasrah ya, sahabat-sahabat, beda. Berserah diri itu kita pontang-panting justru menangkap karsanya gitu. Pada suatu titik kita harus melawan, bahkan Rasulullah pun berperang gitu ya. Jadi nggak, ya udahlah pasrah aja, diserang-serang gitu. Enggak. Kalau memang ada satu titik di mana Allah bilang balik, muncul gitu. Harus berdiri gitu. Nah, cuman the tricky part is kapan Allah pengen kita berdiri, kapan Allah ingin kita diam dulu. Nah, itu kan, itu yang tidak mudah. Itu yang tidak mudah. Sama sekali tidak mudah. Karena kita kemudian lebih sering terburu-buru untuk memutuskan sesuatu, hingga ya kita melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan yang Allah inginkan pada saat itu. Nah, ini yang it's gonna be a long conversation gitu about this. Bukti bahwa sebenarnya kita butuh untuk membangun sebuah pola komunikasi dengan Allah Ta'ala sedemikian rupa sehingga rasa hati kita tuh udah makin klik. Kayak gini lah, kalau kita udah dekat sama seseorang ya, kalau kita udah dekat sama seseorang, itu nggak perlu banyak ngomong panjang lebar, dari gesture aja dia udah tahu bahwa kita tuh pengennya apa gitu. Dari gelirikan mata gitu dia udah paham, oh iya, ya kan, kayak gitu. Jadi karena kita udah paham, dia tuh nggak suka kalau begini, dia sukanya begini. Nah, itu kok bisa begitu? Bagaimana? Itu dibangun. Jadi kita perlu betul-betul membangun hubungan diri kita, koneksi diri pribadi dengan Allah Ta'ala secara pribadi, setiap orang. Bagaimana cara membangunnya? Semua hal yang ada di sekitar kita, jadikan itu sarana untuk dialog sama Allah Ta'ala. Dialog itu nama lainnya zikir. Zikir terus. Jadi zikir itu tidak semata-mata, zikiran macam-macam ya. Bisa bilang subhanallah, subhanallah, ada zikir-zikir seperti itu. Tapi mengingat dia itu sebuah form of zikir. Ya, ihsan ini nanti ihsan juga itu ihsan
Ihsan itu salah satu pilar agama, bahwa kita seolah-olah melihat dia, bahwa kita selalu He's watching over us gitu, dimanapun kita berada, itu ihsan. Kalau ada suatu karakteristik seperti itu, maka it's inseparable. Allah selalu hadir di kota-kota kemanapun, tidak hanya dalam sepetak sejadah atau dalam masjid. Dia hadir di kantor, dia hadir di pasar, dia hadir di ruang tidur gitu ya. Sampai Rasulullah kan doanya tuh lengkap gitu ya. Doa mau ke kamar mandi, dia hadir, menghadirkan Allah di situ tuh. Doa itu di situ maksudnya. Berhubungan suami istri, ada doanya, dihadirkan Allah di situ. Coba bayangkan rahmatnya seperti itu. Udah, biar saya nggak kebanyakan ngomong. Coba yang silahkan gantian. Ada yang mau komentar? Silahkan tentang topik ini. Saya minum dulu. Yuk, silahkan Mbak Dewi. Mbak Ayu juga ada di sini. Yuk, ya silahkan. Di-unmute aja. Halo, ini kok pada silent semua ini. Sudah jelas atau ada yang mau di-share ini? Ada yang enggak? Ada yang masih mengambang atau kayaknya masih unek-unek gitu? You can share by all means. We still have 17 minutes left. Sedang mencerna teh, kata Delia. Iya, sok moga-moga. Ya, Dela boleh, Del. Mbak Esi juga ada, Mbak Frida. Ada Mbak Tini. Ya. Ada Uyos. Ada Nadia. Menarik ya, ini kisah Siti Asia. Ini termasuk ke figur sentral sebenarnya. Jadi kalau ada kita ibu-ibu nih, kebanyakan ibu-ibu ya, ini karakteristiknya belajar dari 4 orang ini harus bacalah setidaknya sejarahnya. Kita bisa jadi warna kehidupan kita ada yang mirip atau mix sedikit. Penggal waktu ini mirip seperti Siti Maryam misalkan ya, yang banyak dicela, banyak diprasangkai gitu, banyak difitnah, nggak boleh ngomong gitu. Siapa nih yang Mbak Ade mau bicara teh? Wah, belum dulu teh. Oh, belum ke unmute berarti. Oh, iya. Ya silakan ya, nggak apa-apa. Ya Mbak Ayu gimana Mbak Ayu? Aku tembak aja. Nah, benar teh. Lagi di kantor, tapi kolega WFH dan bos juga WFH karena COVID. Oh, COVID. Iya. Iya. Apa ya? Ya, nggak tahu sih teh, kalau akhir-akhir ini kayak mungkin karena kebanyakan waktu luang ya teh ya. Waktu luang itu kan bisa pedang 2 sisi ya teh, bisa membunuh atau bisa juga jadi senjata kita untuk berperang gitu. Apa ya? Iya, waktu luang, betul itu. Tapi kalau lagi kerja sih, kalau lagi sibuk, ya sibuk gitu. Tapi kalau akhir ini nggak begitu sibuk. That's a good point. That's a good point, Mbak Ayu. Keluangan ya. Nah, keluangan itu macam-macam. Ada yang orang diberi luang waktu. Nah, ada luang tuh kalau suatu kelapangan. Ada orang yang diberi lapang bisa banyak hal. Ini jago, ini jago, ini jago gitu. Kasih. Ada orang yang luang duit. Uangnya banyak. Jadi bingung, mau ke apa ya? Hari ini mau kemana ya? Mau liburan kemana ya? Gitu. Di setiap keluangan, potensi kita terjerumus kepada hal yang mengerjakan hal yang Allah tidak sukai lebih besar. Masuk akal ya? Karena kalau kita probability-nya jadi lebih banyak gitu.
Kalau kita cuma punya 2 pilihan, itu 50-50% probability, bener nggak? Cuma 2. Keluangan itu probability-nya jadi 100, wah 100 ngeri banget. 10 aja lah. Ya, 10. Karena kita punya duit banyak, jadi punya budget lebih besar dong. Kalau duit segitu-gitunya ya probability-nya paling itulah. 2 itu nggak banyak. And then kemungkinan salahnya 50-50. Salah tuh begini. Kita ambil suatu keputusan untuk mengerjakan sesuatu. Padahal Allah pengen kita di saat itu mengerjakan sesuatu yang lain. Itu ya. Nah, ini fungsi amal soleh nih, balik ini. Untuk mengenal ini aja, kita tuh sering dengar beramal soleh. Oh, saya juga masih mesti belajar ini amal soleh itu apa gitu. Bener nggak? Coba tanya so kalau anak, kalau kita tanya anak tuh suka kena gitu. Mama sudah mengerjakan amal soleh belum hari ini? Nggak bisa jawab. Semoga gitu ya, karena yang siapa bisa verify itu soleh? Ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kita nggak bisa, ini amal solehku. Belum nggak diterima, gimana? Nggak diterima tuh ini nih yang di surat Al-Baqarah ini. Mereka pikir kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Artinya aku tuh keren banget deh pekerjaanku ini, udah produktif. Ada kata Allah, ada apa-apanya gitu. Waduh, udah capek-capek gitu ya, udah nggak tidur. Sedih nggak sih? That is my worst nightmare itu. Kita udah menghabiskan waktu, kehidupan, umur, tenaga, nangis darah, apa semuanya ya. Kita anggap itu jihad gitu ya. Di hadapan Allah, enggak. Kamu melakukan itu bukan untuk aku gitu. Aduh, astagfirullah. Gitu. Nah, jadi keluangan memang itu salah satu hal yang kita ditakuti. Makanya dulu sahabat pernah sampai nangis gitu. Aneh itu. Baca itu sekarang-kadang aneh. Ada sahabat-sahabat menangis. Kenapa nangis? Kok kehidupanku lancar-lancar aja nangis. Hari kita mah terbalik ya. Hidup susah nangis gitu. Itu hidup saya terlalu gampang. Dia khawatir. Ini Allah forsaken me nggak nih? Ini Allah sedang membiarkan aku jauh atau gimana nih? Gimana gitu? Dia butuh status, dia butuh pengakuan dari Allah Ta'ala. Engkau bikin aku hidup begini tuh, dia takut gitu. Takut lalai. Karena buat dia yang dicari kedekatan sama Allah Ta'ala. Nah, ini memang dua yang berbeda nih. Buat para pencari dunia, yang dicari itu kenyamanan hidup. Ya, nggak ada masalah dalam kehidupan. Nah, pokoknya semua beres. Kasihan dia lagi di kantor. Semua beres, nggak ada masalah. Nah, itu kenyamanan kehidupan adalah bagi para pencari dunia selain Allah. Walaupun pakai embel-embel ya agama lah gitu. Ini untuk ini, tapi sebenarnya dalam hatinya mencari kenyamanan aja. Tapi dalam dikasih casing agama, jadi seolah-olah itu syar'i atau agamis. Tapi kan Allah yang Maha tahu. Sebenarnya yang dia tuju Allah Ta'ala atau kenyamanan itu adalah sebagai Tuhan buat dia gitu. Dia mempertuhankan kenyamanan hidup. Tipis ya, tipis sekali. Nah, itu yang kita mesti ngeri dalam kehidupan. Tanya terus, jangan merasa aman sedetik pun. Mendingan dengan rasa takut itu kita menjadi aman. Takutlah akan sebuah hari di mana semua keburukan kita udah dibuka, udah nggak ada yang tersisa. Alam barzah itu, sahabat-sahabat, alam perantara sebelum kiamat kubro. Di alam barzah yang ditampakkan adalah hati kita. Ini belum interaksi kita sama orang lain, karena itu nanti di padang mahsyar. Dibangkitkan lagi, ada majelis besar, lo akan bertanya, siapa yang pernah dizolimi hamba ini? Waduh, itu astagfirullah. Itu ya, kalau kita lagi gak enak-enakan sama pasangan, mantan pasangan, atau siapapun, mending selesaikan di sini.
Karena kata Rasulullah gini, barang siapa yang nanti perkaranya panjang, itu ada azab, kena azab di sana. Karena dituntut sama orang lain gitu. Kamu dulu begini. Waduh, astagfirullah. Nah, mengetahui itu, ya orang beriman, karena panjang tuh ya visinya tuh, daripada repot di sana, udahlah beresin sini, sok. Saya terima, maunya apa? Beresin, sok, maunya apa? Beres ya, beres. Kita tidak dalam posisi menzalimi orang. Bahkan lebih baik terzalimi, dalam arti kita ada leverage sebenarnya kalau dalam posisi seperti itu. Ya kalau kita menzalimi orang, ngeri tuh di sana, waduh, astagfirullah. Kan hadisnya jelas tuh. Katakan orang yang bangkrut itu siapa ya Rasulullah? Ya orang datang ke alam sana, tabungannya besar, maksudnya amal soleh ya, amal soleh itu udah susahnya minta ampun nyarinya. Begitu dapat, kan orang yang merasa dizolimi sama kita, Allah lihat, oh iya, sang hakim mengatakan kamu sudah menzolimi dia. Ini kuranglah didedak dari saldo dia punya amal soleh. 1 orang, terus tergantung tingkat kezolimannya, 2, 3. Kalau 100 orang gimana? Kita melakukan sesuatu yang bisa ratusan orang terzolimi. Makanya jadi pemimpin tuh berat. Ya, yang terzolimi bisa jutaan. Alhamdulillah. Ya, siapa mau. Nah, tapi ya kalau memang sudah misinya maju gitu. Anyway, tentang keluangan itu membuat kita harus berpikir. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah tuh seperti itu dulu, berpikir kalau ini hidup saya tenang-tenang aja, harusnya takut tuh. Jangan-jangan gitu, karena ada orang-orang di dalam Al-Qur'an dikatakan kubukakan pintu-pintu dunia dilempar gitu, dan nggak peduli, Allah nggak lihat, itu sedih banget, dan dia akan tenggelam di situ. Tahu-tahu mati, bangun nggak dapat apa-apa. Dan mengetahui banyak hal yang tertinggal, mereka meminta dalam Al-Quran dikatakan, ya Allah balikan aku ke dunia. Buat apa coba? Agar aku melakukan amal soleh. Satu-satunya kesempatan sahabat-sahabat kita melakukan amal soleh ini nih, di sini. Mumpung masih ada nafas, mumpung badan kita masih bisa dipakai, amal soleh cari. Gimana cara carinya? Ya ini, ya sudah, ini Al-Quran panduannya cuma ini kok. Cari dia, tobat dulu, benar-benar hadapkan ke wajah hati kita kepada Allah Ta'ala. Tadi ya, kisah pertobatan seorang di tengah umat Nabi Musa itu menyentuh sekali tuh. Obatnya sekian detik, diterima, turun hujan. Karena dia udah, ya Allah tolong, Allah kan tahu. Oh dia benar-benar nih, udahlah udah kasih. Nah, kalau kita tobatnya masih ya sobat sambal, nggak benar-benar ya susah. Jadinya perubahan itu tidak kontan gitu. Sesuatu yang menghalangi diri kita sendiri. Apa itu? Keraguan sama Allah Ta'ala sebenarnya. Yang menghalangi rezeki kita itu keraguan sama Allah Ta'ala. Karena Rasulullah bilang begini, barang siapa yang berdoa sama Allah Ta'ala, kemudian doa itu tidak terkabul sekian lama, sampai terlontar ya dalam hatinya. Kok Allah nggak mengabulkan? Udah tuh makin nggak dikabulkan. Kenapa? Karena di situ ada sebuah keraguan yang tercetus. Keraguan itu menodai asma Dia sebagai Sang Maha Pengabul. Hati-hati ya. Dalam Al-Quran itu ada kisah tentang istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Coba dilihat surat Hud. Di situ ayat 51 dan seterusnya. Tentang ketika Nabi Ibrahim itu sahabat-sahabat sudah diberi informasi, petunjuk dari Allah. Engkau akan kuberikan tanah dan umat yang banyak. Berarti keturunan yang banyak. Lan dilalah sampai usia 80 tahun belum punya anak. Piye toh? Coba bayangkan. Itu dari umur dari muda. Apa seorang Ibrahim? Kok engkau bertanya gitu? Nggak pernah. Itu Nabi ya. Nggak pernah. Itu kayak Zakaria yang mohon terus, dan aku tidak pernah kecewa dalam memohon padamu. Padahal yang diberi nggak. Zakaria itu baru diberi Yahya usia sudah tua juga gitu. Nah, menjelang usia 80 tahun, datang 2 malaikat, datang tuh ke rumahnya. Coba lihat lagi kisah itu. Intinya memberikan berita
Pada saat itu berkaitan juga dengan mereka akan mengazab kaum Nabi Lut. Berita bahwa Ishak akan lahir. Gitu. Nah, pas Ibrahim bicara sama dua malaikat itu, istrinya mendengar tuh di balik tirai. Hah? Kata malaikat, kami datang untuk memberitakan tentang kehadiran Ishak, anakmu. Istrinya apa coba? Kan udah hampir 80 tahunan. Oma lah, udah oma-oma, kebayang nggak sih? Ngedengar itu, sesenyum, giggling gitu. Kayak gitu. 80 tahun, masa aku udah tua begini punya anak? Gitu coba. Dan malaikat, ya Allah yang kuasa tentu bisa melakukan itu. Senyum seorang Siti Saroh terhukum. Karena senyum sama ketawa kecil gelinya itu, sebenarnya di situ ada masalah akidah. Masa? Ada ragu kan? Ragu. Itu cuma seujung rambut ya. Masa aku udah tua hamil gitu. Tahu nggak hukuman buat Sarah apa? Dalam sejarah. Akhirnya yang hamil duluan Siti Hajar. Budaknya Ibrahim. Sakit hatinya. Itu dia harus mendera itu. Gara-gara ketawain berita Allah. Kan kita coba kalau bawa ke tataran gini lah. Katanya dalam Al-Quran kalau berinfak ya ratusan kali tuh ininya diberi ganjaran. Coba gue mau infak 10.000, hitung-hitungan gitu misalkan ya. Sok bisa nggak kayak gitu-gitulah hal-hal seperti itu. Coba semua janji-janji Allah dalam Al-Quran buktikan gitu bahwa barang siapa beriman beramal soleh bagimu hayatan thayyibah, bagimu penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik itu tidak didefinisikan dengan rumah di sini, gaji sekian, dan lain sebagainya ya. Thayyibah itu sesuatu ini nih yang berkaitan dengan thayyib fitrah. Nah ini panjang lagi nih, ininya udah mau 2 menit soalnya. Tapi hati-hati, pokoknya gini. Jangan-jangan yang menghalangi rezeki kita selama ini karena kita ada semacam keraguan. Tadi itu gigglingnya seorang Siti Sarah gitu ya, ragu tuh, terhukum. Mungkin kita pernah ragu di dalam hati tuh, masa sih gitu, kayak gitu, nggak ada yang dengar, tapi Allah Maha mendengar. Masa sih bisa begini gitu, masa sih, nggak mungkin, udah nggak mungkin tuh, aduh, hati-hati udah ada lontaran kata, nggak mungkin lah dia kayak begitu, Allah Maha Kuasa. Malah bener dibikin nggak mungkin gitu, padahal tadinya Allah udah mau ngasih tuh. Nah, jadi di situ artinya kita sabar, menunggu ketetapan Allah. Selalu jangan nodai, jangan sakiti hatinya gitu. Jangan kita berhadapan dengan zat yang dia Maha tahu timing yang tepat itu kapan, itu loh masalahnya. Itu dia Maha tahu timing yang tepat itu kapan. Kita sok tahu pokoknya aku usia segini harus menikah. Ya. Ada tuh ibu-ibu yang bilang sama anak, ya pokoknya usia 26 menikah. Dianya bengong, anaknya kasihan banget. Ya kalau nggak dapat gimana? Ya si emak Maya ya why. Langsung di deadline. Ini 26 dari mana? Pokoknya angka bagus dari mana? Nggak jelas. Kan kasihan, putting burden ya. Aduh, kasihan. Pokoknya aku mesti sekian harus jadi direktur. Ya kalau di atas kertas bolehlah gitu kita namanya ikhtiar, tapi don't put boundaries terhadap sesuatu kemungkinan Tuhan ya. Ya itu. Jadi kita punya permintaan boleh, by all means please ask. Mau minta apa? Minta. Allah bilang gitu, ud'uni astajib lakum, mintalah. Sahabat-sahabat, keinginan tuh tidak mungkin ada kecuali objeknya sudah mulai ada. Sudah ada. Nggak mungkin. Itu namanya filosofis dalam berdoa. Tidak mungkin seseorang menginginkan sesuatu yang tidak ada objeknya. Kalau sudah ada objeknya, tinggal masalah waktu objek itu dipindahkan. Cuma ada hal lain. Biasanya permohonan itu berawal dari sesuatu yang sangat dalam sebenarnya.
Tapi dia seperti cahaya tuh, dia lewat prisma, dia jadi berpendar, bukan berpendar, jadi spektrumnya jadi banyak. Cahaya putih, jadi Magiku Hibiniu gitu. Yang kita minta merah, sebenarnya dari putih gitu. You know, kadang Allah tuh ingin memberikan hal yang utamanya dibanding sekedar turunannya. Gitu. Karena dia selalu ingin memberikan yang terbaik. So in short adalah kembali lagi kita terima bentuk kehidupan apapun yang sedang kita jalani hari ini. Karena itu gerbongnya di situ. Kita mau bicara taubat atau apapun tidak mungkin bisa terjadi kecuali kita menerima dulu warna kehidupan kita masing-masing sekarang. Ada yang sakit, ada yang sempit, silakan. Ada yang sedang dalam prahara, ada yang sedang dalam kesenangan, apapun itu. Tersenyumlah dan bilang sama Allah Ta'ala, saya terima ya Allah ini. Mohon bimbing. Nah, kalau itu sudah ada ijab qabul, sahabat-sahabat, dia tuh zat yang maha memenuhi janji. Ya, kadang kita yang kurang itu, kita kurang komunikasi sama Allah Ta'ala. Padahal dia menanti. Dan dia tidak mau serampangan gitu. Kalau tidak ada konsen dari kita, lo bayangkan ya, luar biasa. Padahal dia pemilik kita semua. Tapi tidak ada konsen dari kita. Kalau pasien tuh ada inform konsen ya, sampai tanda tangan gitu, ya Allah silahkan take over my life. Sebelum ada itu, dia nggak akan ambil take over tuh. Saya biarkan aja. Nah, jangan-jangan kita kurang itu tuh, kurang ngomong sama Allah Ta'ala, kurang komunikasi. Ya Allah, silakan. Kalau Rasulullah tuh tiap hari mintanya begitu, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku walaupun sekejap mata. Coba bayangin. Dengan kata lain, please take over my life. My decisions, my plans gitu. Tolong dibimbing, tolong dibimbing. Coba itu lebih banyak dialognya. Jadi apapun yang kita sedang hadapi, mau itu keluangan, mau itu kesempitan, dia hadir, maknanya jadi lebih dalam. Kita melalui itu semua dengan sebuah keteguhan, dengan sebuah ilmu, ya. Jadi waktu yang lewat tidak sia-sia gitu. Coba deh panggil dia, ya, Robbana gitu. Tolong. That is the key to change our life. Itu kita belajar hari ini dari kisah Asia dan hikmah hari ini, bahwa akhirnya kembali lagi supaya kita membangun hubungan yang dalam dengan Allah Ta'ala. Begitu sahabat-sahabat, sepi hari ini ya, ada yang mudah-mudahan ada yang terserap, mudah-mudahan ada yang menginspirasi gitu. Mudah-mudahan komunikasi sama Allah Ta'ala lebih baik lah gitu ya, lebih sering-sering memanggil dia dan rasakan perubahan itu terjadi. Let me know next week what happened when this comes into play. Ketika kita jadi lebih sering ngomong sama Allah Ta'ala, lebih sering dialog. Ketika kita, ini ya Allah, saya ijab qabul ya, dia hadir, itu aneh, ajaib. Let me know ya, next week what happened. Terima kasih semua untuk silaturahminya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Pamit dulu ya. Silakan selamat menjelang kehidupan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semua. Saya senang. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.